Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kronologi lengkap kasus Eno Cangkul. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Norin Indriati dengan NPM 211000023. Eno Fariha. Eno Fariha adalah wanita berumur 18 tahun, karyawati pabrik plastik PT PGM. Dibunuh secara sadis oleh 3 tersangka yang salah satunya masih di bawah umur. Selain dibunuh secara sadis, korban mendapatkan kekerasan seksual. Pada Kamis 12 Mei 2016, jam 11 malam, tersangka RAL janjian dengan korban untuk bertemu dengan korban di kamar mes korban di Jatimulya, Dadap Kosambi, Tangerang. Korban baru mengenal tersangka selama 1 bulan dan intens saling SMS-an. Korban membukakan sedikit pintu pagar masuk ke dalam mes. Setelah korban memberi kode untuk masuk, tersangka RAL kemudian masuk ke kamar korban. Malam itu hujan mengguyur kota Dadap. Korban dan tersangka RAL berbincang-bincang selama 30 menit. Saat itu, tersangka RAL ingin menyetubuhi korban, namun ajakan tersebut ditolak oleh korban dengan alasan korban takut hamil. Karena kesal ajakan bersetubuh ditolak oleh korban, kemudian LAL keluar dari kamar korban dengan keadaan marah. Saat tersangka berada di luar kamar korban, tersangka bertemu dengan temannya korban yang bernama Arif. Arif kemudian bertanya kepada RAL terkait keberadaan tersangka di depan mes korban dengan ucapan, "Ngapain lu di sini?" Lalu dijawab dengan RAL, "Lagi sama Indah," atau sebutan nama lain korban. Arif terus memberondong RAL dengan sejumlah pertanyaan. "Indah siapa?" Di tengah perbincangan itu, datang tersangka Imam yang juga menginterogasi RAL. Jumat 13 Mei 2016 pada jam 12:15 pagi, Arif dan Imam kemudian mengajak RAL masuk ke mes korban untuk memastikan siapa Indah yang dimaksud oleh RAL. Sebab Arif dan Imam tidak kenal dengan orang di mes tersebut yang bernama Indah. Selanjutnya, tersangka RAL mengikuti tersangka Arif dan Imam dari belakang, menuju ke kamar korban. Setelah ketiganya berada di dalam luar kamar korban, ketiganya melihat korban dalam keadaan sedang tiduran dengan hanya menggunakan tank top saja. Selanjutnya, tersangka Imam langsung membekap wajah korban dengan menggunakan bantal dan menyuruh tersangka RAL mencari pisau di dapur. Karena tidak ada pisau, selanjutnya tersangka RAL keluar kamar dengan maksud untuk mencari benda lain selain pisau. Di saat RAL mencari pisau, tersangka Arif memperkosa korban, sementara tersangka Imam terus membekap wajah korban dan memegangi tangan korban. Setelah tersangka Arif selesai memperkosa korban, tersangka RAL kembali dengan membawa cangkul di tangannya. Tersangka RAL sempat memberikan cangkul kepada Arif, namun Arif menyuruh RAL untuk memukuli korban. Selanjutnya RAL disuruh oleh tersangka Imam untuk memukulkan cangkul ke wajah korban. Korban kemudian dipukul di bagian wajah dan leher sehingga mengalami luka terbuka. Percikan darah korban mengenai wajah korban. Setelah memukul korban, tersangka RAL sempat keluar karena dia merasa geli melihat kondisi korban. Tak lama kemudian, tersangka RAL kemudian masuk untuk memastikan apa korban masih hidup, apa sudah meninggal. Ternyata apa yang dia lihat itu korban masih keadaan bernapas. Namun saat tersangka masuk, tersangka LL melihat korban sudah digulung menggunakan kain dan korban masih bernapas. Selanjutnya, kedua tangan korban dinaikkan ke atas kepala oleh Imam, sedang RAL menggigit dada korban. Setelah korban tidak berdaya, kemudian Arif menyuruh tersangka RAL untuk memegangi kaki korban sebelah kanan dan membukanya. Setelah posisi korban mengangkang, selanjutnya Arif menancapkan gagang cangkul tersebut ke kemaluan korban hingga korban meninggal dunia. Miris sekali. Saat Arif masih memasukkan gagang cangkul ke kemaluan korban tersebut, selanjutnya tersangka RAL mengambil handphone milik korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah korban yang menempel di tangan.
Arif kemudian menyusul keluar dan mencuci tangan di kamar mandi yang sama. Imam kemudian keluar dari kamar dan menutup engsel kamar mes lainnya agar tidak ada yang mengetahui pembunuhan tersebut. Tersangka Arif kemudian menuju kamar korban dan mengambil gembok lalu mengunci kamar korban dari luar. Kunci gembok kamar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam korban lewat ventilasi. Ketiganya tersangka kemudian pulang ke tempat masing-masing. Dan Sabtu 14 Mei, akhirnya jenazah korban ditemukan rekan kerjanya dan polisi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan para tersangka. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.